Saya rasa terakhir saya kesini mungkin 7 tahun yang lalu. Tapi saya senang sekali melihat saudara lagi. Tadi ketemu Pak Chandra juga, wah luar biasa. Oke, tanpa panjang lebar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. I think ini satu pemahaman, satu pencerahan yang paling fresh yang saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Saya belajar kembali, saya dulu juga belum memahaminya ya. Tapi ini yang Tuhan bukakan dan ini yang saya percaya ini apa yang Tuhan juga mau bicara di tengah-tengah kita. Saya mau bicara tentang Shabbat atau kita suka mendengarnya dengan Sabat. Ya. Saudara pasti tahu Sabat itu apa? Mungkin sebagian saudara, kalau saya katakan Sabat, apa yang ada dalam benak saudara? Hari Sabtu, hari istirahat, hari libur, atau hari apa? Yuk kita belajar sama-sama. Kita buka Alkitab kita, semua ayat sudah ada di layar, saya sudah persiapkan. Multimedia, saya minta tolong untuk mengikuti saja apa yang saya sampaikan. Keluaran pasal 31 ayat 12 dan 13. Kita berangkat dari sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Orang Israel memegang benar akan hal ini. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bapak Ibu Saudara, orang Israel sangat memelihara Sabat. Sangat. Kalau Bapak Ibu ke Israel, kalau di hotel-hotel yang tidak ada pegawai asing, maka kalau jatuhnya hari Sabtu, semua makanan pasti yang dingin. Semua breakfast tidak ada yang hangat. Kenapa? Nyalain kompor pun tidak boleh pada saat Sabat. Naik lift, orang-orang Yahudi mencet lift pun tidak boleh. Karena itu dianggap sudah bekerja juga. Nyalain kompor tidak boleh, mencet lift nggak boleh. Jadi gimana? Ada lift khusus Sabat. Dia berhenti setiap lantai. Kalau lantai 5 sih nggak apa-apa. Kalau lantai 30 lumayan juga. Ya. Tapi sekarang kalau hotel-hotel internasional yang sudah bintang 5 gitu, mereka mengakalinya dengan memperkerjakan orang asing. Kalau orang asing boleh masak. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah memaksakan agamanya kepada orang-orang yang tidak menganut agama Yahudi. Mereka tidak paksa. Jadi kalau ada yang puasa ya enggak dipaksa, yang enggak puasa suruh tutup toko apa enggak. Kalau orang Yahudi tidak seperti itu ya. Itu enggak tahu, itu mungkin di Konoha doang yang apa modelannya seperti itu, yang suka maksa-maksa orang lain ya. Tapi kalau di Yahudi enggak. Tapi intinya gini, mereka sangat memelihara hari Sabat. Tapi masalahnya tuh gini. Orang Yahudi selalu jago dalam adat istiadat, tapi kehilangan hal yang paling esensi. Itu masalahnya. Mereka sangat detail sekali. Ingat satu kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu pun dipersoalkan. Orang Yahudi jago banget dalam mempersoalkan semua adat istiadat. Cuci tangan diurusin, semua hal diurusin. Tapi seringkali kehilangan yang paling esensi. Yang dia tahu bahwa ketika Tuhan suruh pelihara hari Sabat, dia begitu ketatnya. Yang tadi saya bilang nyalain kompor semua tidak boleh. Tapi dia kehilangan apa yang paling esensi. Sebenarnya ini kan masalah perjanjian supaya ini jadi peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Intinya kan ada di situ, bukan soal nyalain kompor atau hal yang lain-lain. Intinya kan sebetulnya ada di situ supaya mereka ingat, akulah Tuhan yang membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Sabat itu adanya satu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Dan coba lihat, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kenapa saya garis bawahi kata menguduskan? Rupanya dalam Sabat ini Tuhan juga mau ingetin, aku Tuhan yang menguduskan kamu. Jujur ya, orang Kristen tuh kalau dengar kata kudus saja males kadang-kadang. Coba kalau tema khotbah kita hari ini adalah kekudusan. Banyak orang yang,
Kudus lagi, susah nih kudus nih. Kudus terus gua, gitu kan. Orang gak suka lagi sama yang namanya kata holy. Cuma satu holy yang orang suka. Holy apa? Holiday, ya kan? Iya, semua holy orang kagak suka, kecuali holiday. Soalnya orang kalau dengar kata holy, pasti udah ingatnya, ini pasti larangan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Enggak, tapi saudara tahu enggak? Sebenarnya kata kudus itu tuh apa? Kudus itu kan kados. Kados tuh apa sih? Arti literally dari kata kudus sebenarnya dipisahkan. That's it, dipisahkan. Kalau aku Tuhan yang menguduskan kamu, aku yang pisahkan kamu. Pisahkan dari apa? Kamu jangan punya cara hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan punya cara hidup yang seperti orang-orang penyembah berhala. Itu kan yang Tuhan mau katakan. Jadi Sabat itu sebenarnya bukan cuma sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi di sini ada perjanjian Tuhan dengan umatnya, pengingatan, kamu harus punya cara hidup yang berbeda semuanya. Ya kudus itu sebenarnya memisahkan. Kenapa Tuhan harus pisahin? Coba lihat konsep kudus ini. Kita balik ke holiday, coba. Holiday. Itu sebenarnya apa? Itu kan hari yang dipisahkan, ya kan? Hari yang dipisahkan yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Makanya di kalender saudara pun warnanya beda kan? Karena ini adalah hari yang beda. Nah, Tuhan itu selalu mau misahin bangsa Israel dari cara hidup yang kafir, dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak mau sama. Makanya Tuhan seringkali kasih perintah, tapi bangsa Israel kehilangan maknanya. Dia jago menjalankan secara adat istiadat, tapi kehilangan maknanya. Contoh. Ada salah satu perintah gini. Jangan makan anak lembu bersama susu induknya. Jadi kalau saudara ke Israel, saudara jalan-jalan ke McDonald gitu. McDonald di situ rata-rata ada lambang kosher, ada tulisan kosher. Kosher itu kalau di sini halal, kira-kira gitu ya. Kosher. Tapi kalau di situ kulkas juga nggak dicap kosher sih, enggak ya. Ini kalau restoran, kalau ada kosher berarti restoran itu halal menurut hukum Yahudi. Maka saudara kalau ke McDonald di Israel, ya, kalau saudara punya kesempatan ke situ, saudara tidak akan ketemu menu yang namanya cheeseburger. Coba aja. Kenapa? Karena keju itu turunan susu. Mereka tidak boleh makan daging bersama susu induknya, berarti turunannya. Yogurt apa, itu nggak boleh dimakan barengan. Roti sama cheese boleh, roti sama daging boleh, tapi kalau daging ketemu cheese itu nggak boleh. Tuhan tuh nggak mau kamu sama. Nanti kamu ikut-ikutan nyembah dia, percaya pada kesuburan, apalagi zaman dulu. Kalau kemandulan itu hal yang paling ditakuti karena dianggap sebagai kutuk. Tuhan selalu mau memisahkan kita dari hal-hal yang kafir. Tuhan mau kita tuh berbeda. Itu kan inti kekudusan. Coba gini. Coba. Saya melompat ke yang agak ekstrim sedikit. Saudara ingat kan? Waktu Musa pertama kali dapat penglihatan. Disitulah ada tetragrammaton. Ketika Tuhan tanya, siapa engkau? Yod He Vav He. Ini muncul di kisah ini. Satu kali. Musa lagi berjalan, kemudian dia lihat, ya kan, ada semak-semak, ada api. Tapi semak-semaknya tidak terbakar, ya kan? Pertanyaan saya, kok nggak terbakar? Apa yang Tuhan katakan sama Musa? Tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah apa? Kudus. Pertanyaan saya nih, kalau orang berpikir dengan mistis, kalau orang berpikir dengan hanya adat istiadat, tanah ini, ini nih tanah yang spesial nih. Langsung, kalau perlu bikin monumen di tanah itu, ya kan? Itu kalau pemikirannya mistis doang, tanpa tahu makna. Pertanyaan saya, sebelum ada penglihatan itu, saudara yakin tanah itu betul-betul tanah yang spesial? Tanah itu betul-betul, tanah sakral gitu kan? Yakin? Saya nggak yakin. Saya lebih mempercayai, mungkin banyak lembu domba yang juga pup di sana. Loh, iya kan? Tanah itu nggak ada apa-apanya sebelumnya.
bukan, oh ini tanah sakral yang dari dulu, nggak pernah ada apa-apa. Enggak, itu tanah biasa saja. Tapi ketika Tuhan bilang gini, tanggalkan kasutmu, sebab apa yang kamu injak adalah kudus. Ketika Tuhan mau pakai tanah itu untuk menyatakan penglihatannya sama Musa, Tuhan udah pisahkan itu. Tuhan selalu mau yang spesial. Makanya umatnya itu kalau mau dipakai dipisahkan dulu, dikuduskan dulu, dipisahkan dulu. Tahu kenapa? Sebab begini, apapun yang Tuhan pakai, apapun yang Tuhan sentuh, dari biasa jadi luar biasa. Kalau Tuhan pisahkan saudara, kalau Tuhan mau pakai sesuatu, apapun yang Tuhan sentuh, hidupmu mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan sentuh, itu jadi luar biasa. Makanya Tuhan perlu menguduskan, Tuhan perlu memisahkan. Sebab apapun yang Tuhan sentuh, semua hal biasa yang Tuhan sentuh, akan jadi luar biasa. Saudara-saudara kita di kalangan Advent, saya juga bersahabat dengan Advent. Saya mencintai tubuh Kristus, saudara ya. Mau aliran apapun, saya mencintainya. Buat saya itu saudara dalam Kristus. Tapi kalau saya ditanya, pastor dari aliran apa? Udah, kita dari samudera langsung aja lah ya. Nggak usah pakai aliran-aliran. Tapi saudara-saudara kita yang Advent kan, ibadahnya hari Sabtu. Ya karena memang mereka mengikuti pola ini. Ya, mereka mengikuti harus Sabtu. Saya juga ada isi di komunitas Advent. Jadi kalau kita kan Happy Sunday, kalau saudara-saudara kita Happy Sabat. Nah, iya betul. Bukan Sunday School, Sabat School gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi mana yang benar, pastor? Kita harusnya ibadah Sabtu atau Minggu? Ya terserah ya. Tapi kalau ritual atau tradisi, kenapa kita beribadah hari Minggu? Itu saudara jangan berpikir, kan ada polemikus-polemikus yang berkata gini, orang Kristen itu mengadopsi agama pagan. Hari Minggu sebenarnya hari penyembahan kepada dewa matahari, sun matahari, day. Day, hari, itu hari penyembahan dewa matahari. Itu sih namanya asbun cocokologi. Enggak. Ya. Jemaat Kristen mula-mula memang berkumpul setiap hari Minggu memecah-mecahkan roti. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, ada sangat banyak ayat yang tulis gini. Pada hari pertama minggu itu, hari apa tuh? Hari Minggu. Sebab hari ketujuhnya kan Sabat. Hari pertama Minggu. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Kenapa Minggu? Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Jemaat mula-mula berkumpul setiap hari Minggu memecah-mecahkan roti. Itu dasarnya. Makanya mereka mengenal Minggu sebagai bukan hari dewa matahari, bukan. Tapi Kuriake Hemera, the day of the Lord, hari Tuhanku. Itu hari Minggu. Tapi jangan bilang, oh berarti saudara-saudara kita yang ibadah Sabtu salah. Enggak begitu. Sebab kekristenan mula-mula kan semuanya orang Yahudi. Jadi mereka ibadah Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu ke Bait Allah, Sabtu ke sinagog. Tapi mereka tidak mungkin memecah-mecahkan roti di sinagog. Jadi mereka Sabtu pertemuan, Minggu pertemuan lagi. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau kita ibadah hari Minggu, puji Tuhan buat itu. Ngelihat saudara kita yang Sabtu, ya nggak apa-apa juga ya. Kalau komunitas kita Minggu juga ya. Oke, saya teruskan dulu. Nah, jadi kalau kita bicara Sabat, bangsa Israel ini sangat jago sekali dalam memelihara adat istiadat. Tapi yang saya mau katakan gini, hari Sabat itu lebih daripada sekedar ini. Kita harus tarik ke yang lebih jauh. Kapan pertama kali kata Sabat ini muncul? Coba kita lihat Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua. Ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Nah, kata berhenti di sini ini muncul syafat. Nah, ini dari kata ini, ya. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, keluar, memisahkannya. Karena pada hari itulah
Ia berhenti, ia syafat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, saudara, satu hal begini, Tuhan berhenti karena Tuhan selesai menciptakan. Tuhan berhenti bukan karena Tuhan capek kerja. Halo? Of course, Tuhan bukan manusia yang kecapean. Enggak, syafat itu bukan cuma rest. Tapi kalau saudara buka kamus, maka yang ada di urutan pertama, sabat itu cease, berhenti, memutuskan, menyelesaikan. Karena memang Tuhan sudah selesai menciptakan. Jadi fokusnya itu ada pada selesai penciptaan. Fokusnya bukan pada istirahatnya, bukan. Tapi fokusnya ada pada gini, Tuhan sudah selesai menciptakan, maka ia berhenti. Tapi ada hal yang menarik. Begini, kalau Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 1, ini enggak ada di sini ya, nanti baca di rumah aja ya. Setiap Tuhan selesai menciptakan, di hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan selalu menutup hari itu dengan kata-kata ini. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi, hari 3, 4, 5, 6. Tapi ketika saudara lihat hari ke-7, Tuhan gak berkata itu. Lihat ya. Tuhan gak tutup itu. Makanya banyak penafsir Yahudi dan Bapak Gereja berkata begini, Sabat bersifat terbuka karena nggak ditutup. Sabat bersifat terbuka. Nah, penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 ini sangat luar biasa nih. Kita nggak tahu siapa yang menuliskan Ibrani, ada yang bilang Paulus, ada yang bilang yang lain. Kalau saudara nanti di rumah baca keseluruhan, maka penulis kitab Ibrani menghubungkan antara hari ke-7, perhentian Tuhan, dengan undangan manusia untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan. Saya ulang lagi, penulis kitab Ibrani menghubungkan hari ke-7, Sabat itu, dengan perhentian Tuhan, dengan undangan untuk manusia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan kata lain, Sabat bersifat terbuka itu adalah undangan untuk manusia untuk senantiasa masuk ke hadirat Tuhan. Undangan manusia untuk tetap ada dalam hadiratnya. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa manusia diciptakan itu di hadirat Tuhan. Tahukah saudara bahwa habitat saudara adalah hadirat Tuhan? Kita diciptakan di hadirat Tuhan. Waktu Tuhan bilang sama Adam gini, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kematian itu bukan hukuman, bukan. Kematian adalah konsekuensi. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia otomatis akan terlempar keluar dari hadirat Tuhan yang adalah habitatnya. Kalau saya ilustrasikan, itu seperti ikan yang bilang gini, saya bosen hidup di air, mau jalan-jalan dulu. Itu nggak usah dibunuh Pak, pasti mati dia. Karena dia keluar habitatnya. Paham ya? Habitat manusia adalah hadirat Tuhan. Kejatuhan manusia membuat manusia terlempar dari hadirat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Karena kamu keluar dari habitatmu. Makanya yang Yesus kerjakan adalah, waktu dia disalibkan, apa yang terjadi? Tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Kita semua tahu ruang maha suci adalah tempatnya Shekinah glory. Kemuliaan Allah di situ, hadirat Allah di situ. Orang nggak bisa sembarangan masuk. Yang bisa masuk cuma imam besar. Itu pun setahun sekali. Yesus mati dirobek itu. Dan saya percaya itu undangan untuk kita semua boleh masuk lagi. Saudara bisa lihat benang merahnya. Sabat itu undangan saudara
untuk bisa masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kalau kita hanya memahami Sabat hanya sekedar agama, kita repot. Percayalah, habitat kita itu hadirat Tuhan. Masalahnya gini, kita seringkali kekurangan kesadaran ini. Kesadaran kita selalu berfokus pada aku punya masalah, Tuhan tolong selesaikan. Kita akan mudah fokus ke situ. Tapi kita seringkali tidak fokus bahwa ada hal yang jauh lebih penting menurut saya, bahwa kita harus pulang ke habitat kita, adalah hadirat Tuhan. Dan kalau kita pulang ke hadirat Tuhan, percayalah, semuanya sudah ada di sana. Sabat itu terbuka, itu undangan manusia untuk masuk, ayo. Undangan untuk masuk lagi, yuk, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kabar baiknya setiap saudara, begitu Yesus robek tirai bait Allah dari atas ke bawah, hadirat Tuhan itu bukan eksklusif lagi untuk segelintir orang. Kalau zaman dulu kan hanya imam besar. Sekarang semua boleh masuk. Maka saudara boleh masuk. Jadi jangan ada lagi yang dikit-dikit, Pastor Alex titip salam buat Yesus. Loh, titip salam lagi. Saudara semua bisa masuk, punya aksesnya loh. Dan Yesus itu yang jadi akses. Itu hal yang sangat luar biasa buat saya. Maka saya tidak akan stop untuk mengingatkan akan hal ini. Bahwa perantara saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu cuma satu, Yesus. Pastor Alex, saya, Pastor Chandra, atau siapapun, hamba-hamba Tuhan siapapun, itu bukan perantara. Kita tidak bisa jadi perantara, gak bisa. Menurut Efesus bilang gini, kita hanya pelatih, equip, memperlengkapi, mempertajam orang-orang kudus, supaya saudara bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Untuk masuk ke hadirat Tuhan yang diperlukan darah Yesus. Saya tidak mati buat saudara, darah saya tidak tertumpah buat saudara, enggak. Tapi Yesus yang melakukannya. Yuk pulang ke hadirat Tuhan, yuk pulang ke habitatmu. Pulang ke habitatmu, itu yang paling penting. Sekarang lebih lanjut lagi, ini yang betul-betul membuka mata saya. Adam diciptakan di hari yang keberapa? 6. Dulu saya berpikir, begitu Adam diciptakan, Adam langsung menamai hewan, bekerja, avad, ya kan, mengusahakan, syamar, memelihara taman itu. Ternyata kalau kita berpikir ulang dan kita membaca Alkitab secara naratif, Adam diciptakan di hari ke-6. Begitu Adam buka mata, Adam gak kerja dulu. Begitu Adam buka mata, Adam masuk syavat. Loh, ya kan? Ini narasi Alkitab. Jadi memang Sabat itu tuh bukan, ya Adam, karena kamu udah capek kerja Adam, sekarang kamu masuk dalam perhentian, kamu istirahat. Enggak, Adam begitu diciptakan Sabat. Nah, saya harus jelaskan dulu. Sabat dalam konteks ancient Near East, Timur Dekat kuno, itu juga penobatan raja. Jadi kalau tadi kita lihat, maka Tuhan berhenti menciptakan, itu seperti ini. Raja selesai bangun kota, sekarang dia mulai memerintah. Itu gitu. Seperti seorang arsitek yang selesai membangun satu bangunan, ya dia berhenti karena dia selesai. Sekarang dia tinggal menikmati bangunan itu. Raja bangun istana, selesai, ya sekarang dia duduk memerintah. Maka Adam, begitu diciptakan, Tuhan gak suruh dia kerja dulu, enggak. Dimasukkan dulu ke dalam Sabat. Dengan kata lain, Adam dimasukkan dulu, dikasih tahu dulu. Ini kalau ibarat orang sekolah apa? Mapram, ospek, apalah gitu ya, pengenalan lingkungan. Adam dikasih tahu, Adam,
ini habitatmu, hadirat Allah. Adam, aku rajamu, ini pemerintahan Allah. Kan gitu. Adam gak disuruh kerja dulu. Adam disuruh tahu dulu siapa dirinya, dari mana dia berasal. Maka Adam dimasukkan dulu, syafaat. Adam gak kerja dulu baru sahabat, enggak. Adam syafaat dulu, baru bekerja. Jadi di sini saya katakan begitu Adam buka mata, ia masuk ke dalam sabat, hari perhentian. Artinya Adam masuk dalam pemerintahan Allah. Adam memiliki kesadaran siapa dirinya, siapa rajanya. Manusia tidak bekerja supaya memperoleh sabat, melainkan manusia memulai hidup dari sabat. Kalau saya pikir-pikir, ngobrol sama salah satu sahabat yang hari ini kebetulan juga ikut. Dia bilang sama saya gini, ini ada Einstein namanya. Kok kalau dipikir-pikir Israel bener juga ya, mulainya jam 6 sore. Loh kan kalau di situ kan mulai jam 6 sore. Jadi sabatnya Israel itu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Kalau kita kan mengikuti sistem modern, cut off-nya di jam 12 malam. Kalau orang Israel kan enggak, di jam 6 sore. Karena memang kemungkinan besar mereka mengikuti pola kejadian satu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi memang startnya petang gitu loh. Ya karena memang prinsip ini bahwa manusia tidak bekerja untuk memperoleh sabat. Tapi manusia memulai hidup dari sabat. Waktu Adam dikasih tahu, makanya tuh gini, saya tuh pengen bilang gini. Sabat adalah identity form untuk Adam. Sabat itu, identitas Adam itu dibentuk. Itu sabat. Adam dikasih tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal. Identitas Adam dirajut, Adam mengenal dirinya dari sabat itu. Nah sekarang begini, sistem dunia selalu mau mengacaukan kita. Sistem dunia berkata, aku bekerja keras, mencapai membuktikan diri berprestasi, performance, melahirkan identitas. Itu sistem dunia Pak. Dan kita sudah hidup di sistem ini puluhan tahun. Aku merasa berharga jika aku berhasil dan diakui, makanya berprestasilah supaya kamu berharga. Ini sistem dunia. Dan sistem dunia memperkenalkan kita tuh begini. Kalau uangmu belum berapa banyak, follower Instagrammu belum mencapai sekian, kamu nggak ada nilainya. Mungkin kalau pendeta seperti saya, kayak Pak Alex, kalau jumlah jemaatmu belum ada berapa, belum ada nilainya. Sistem dunia satu, performance dan identity. Performance yang membentuk identitas. Tapi kalau kita lihat sistem kerajaan, berbeda kan? Makanya saya katakan tadi, Adam bukan disuruh kerja dulu, enggak, sabat dulu. Karena identitas Adam dari persekutuannya dengan identitas Adam datang dari hubungannya dengan sang raja. Identitas Adam tidak datang dari hasil pekerjaan dia, enggak. Identitas Adam datang dari persekutuannya dengan sang raja. Masuk di syahwat itu. Adam dikasih identitas dan Adam hidup dari identitasnya. Apa yang dia kerjakan keluar dari identitasnya. Sistem dunia beda. Kita disuruh kerja dulu supaya menghasilkan identitas. Dibalik-balik Pak memang. Tapi kalau sistem kerajaan, kamu berharga. Karena itu hiduplah menghasilkan buah. Jadi polanya adalah identity dulu. Aku berharga karena aku anak Allah. Aku dikasihi, aku diterima. Identitas Tuhan berikan dulu. Baru dari situ kita bekerja, kita menghasilkan buah. Karena kita menghidupi identitas yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya semua pola kerajaan Allah itu terrefleksi dalam kehidupan natural kita loh. Saudara yang punya anak, waktu anak saudara masih bayi, begitu dia sudah sangat bernilai belum? Iya. Padahal dia belum bisa ngomong, belum bisa jalan, belum bisa sekolah.
Tapi kita nggak pernah kan, nanti ya, kamu berharga, tunggu ya, tunggu kamu bisa jalan sendiri, bisa makan sendiri, bisa cari duit yang banyak, bisa ranking di sekolahan, baru kamu berharga. Enggak kan? Begitu dia langsung berharga. Kenapa? That's identity, right? Bukankah Tuhan juga begitu? Tapi kita dikacaukan dengan sistem dunia. Kemudian kita mulai menilai orang based on performance. Sistem dunia ini sering saya namakan gini, sistem Babel. Sistem Babel, coba kita lihat. Kejadian 11 ayat yang keempat. Sistem Babel itu punya bahasa gini, aku bekerja, aku berhasil, aku bangun nama. Nama itu kan identitas. Makanya sistem Babel, Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Lihat, produktivitas. Produk. Baru apa? Dan marilah kita cari nama. Kita cari identitas. Makanya orang yang gambar dirinya rusak. Dikit-dikit tuh butuhnya pengakuan. Kita paling capek sama orang yang dikit-dikit kalau ngomong gini, lu gak tahu siapa gua, udah jangan ngomong sama orang yang kayak gitu. Dia aja gak tahu siapa dirinya, apalagi kita. Udah gak usah ngomong, tunggu sampai amnesianya hilang, dia udah inget siapa dirinya, baru kita ajak ngomong lagi. Kalau dia masih lupa dirinya, udah jangan diajak ngomong, percayalah, capek ngomong sama orang yang model begitu. Ya. Lu gak tahu siapa gua, ya gak tahu lah, lu aja gak tahu siapa lu, kan gitu. Ya. Tapi lihat, inilah sistem Babel. Membangun identitas dari produktivitas manusia, dari produksi manusia. Dan ujungnya adalah membawa kemasyuran bagi diri sendiri. Orang yang hidup dalam sistem dunia akan sangat terbiasa dengan pola ini. Selalu menilai orang dari produksinya, dari performance-nya, menilai orang dari jabatannya, dari kekayaannya, dari popularitasnya. Semua itu yang dinilai. Kitab Yakobus mengingatkan kita apa? Jangan memandang muka, gitu kan? Halo? Tapi memang sistem dunia itu sudah memenjara kita. Tapi kan kita mau hidup dalam sistem kerajaan. Menurut Kolose 1 ayat 13, nanti buka di rumah saja. Penebusan adalah transfer kerajaan. Dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kalau saya boleh parafrase, penebusan dalam Kristus itu harusnya membuat kita transfer kerajaan. Dari sistem berpikir dunia, sekarang kita mau ke dalam sistem berpikir kerajaan. Dan ini harus dibiasakan, karena kita sudah puluhan tahun, kita hidup dalam sistem dunia, kita terbiasa secara otomatis, kita berpikir selalu dalam sistem dunia, kita nilai semuanya berdasarkan performance. Kita gagal melihat seperti Allah melihat. Kita gagal melihat seperti Allah melihat, seperti Tuhan melihat. Dan saya pun bertobat akan hal ini. Ini saudara nanti baca di rumah saja. Ada satu ayat dalam Injil Yohanes yang menurut saya sangat luar biasa ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Waktu iblis ketemu Yesus, Yesus bilang gini, iblis tidak menemukan apa-apa dengan dirinya. Terjemahan bahasa Inggris, he has nothing in me. Apa yang gak ada? Kalau kita lihat tuh gini, kalau saya mudahkan supaya kita bisa mengerti dengan gampang. Waktu iblis menjumpai Yesus, iblis tidak menemukan ada sistem dunia dalam diri Yesus. Sistem dunia itu kan selalu bicara apa? Kedagingan, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Itu kan isinya sistem dunia. Dengar baik ini, semua sistem dunia yang kita hidupi, semua cara pandang sistem dunia yang ada dalam diri kita, itu selalu pijakan paling empuk buat iblis. Itu tuh footstep buat iblis. Dia paling suka dengan sistem dunia, karena memang dia yang bikin kan.
Jadi kalau ada produk dunia dalam diri kita, itu adalah batu pijakan buat iblis. Untuk kemudian bisa beroperasi lewat hidup kita. Tapi sekarang gini, yuk pulang ke hadiratnya. Saudara akan menemukan habitatmu. Saudara akan menemukan sistemmu harusnya adanya di mana. Jangan-jangan kita bisa jadi Kristen, tapi hanya secara agama. Kita jago menjaga adat istiadat, kita jaga semua ritual. Tapi kita kehilangan hal yang paling esensi. Bukankah itu di pendahuluan khotbah, orang-orang Yahudi kan seperti itu. Dia jago banget, jaga semuanya. Tapi dia kehilangan hal yang paling esensi. Kalau saudara gak mau kehilangan hal yang paling esensi, pulang ke hadiratnya. Sabat itu terbuka. Saudara harus masuk terus menerus. Jangan tinggalkan, itu habitatmu. Keluar dari hadirat Tuhan, kita pasti mati. Seperti ikan yang tidak mau ketemu dengan air. Langsung aja ke Mazmur 46. Ada nggak di situ? Ini Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku ditinggikan di bumi. Kata diam di sini rapah. Diam di sini bukan diam kagak ngapa-ngapain, enggak. Nah, lihat ayat selanjutnya, diam. Ketahuilah aku Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dengan kata lain, diam di sini itu apa? Berhenti jadi raja dalam hidupmu. Dia yang raja. Saya belakangan ini terus memikirkan ulang. Saya terus memikirkan ulang. Siapa Yesus dalam hidup saya? Kalau saudara ditanya, siapa Yesus? Terbanyak kita akan bilang gini, juru selamat. Amin buat itu. Tapi saya mau ajak kita berpikir ulang. Bukankah arti kata Kristus itu apa? Kristus itu bukan sekedar yang diurapi loh, bukan. Kristus itu artinya raja yang diurapi. Berarti harusnya Yesus itu bukan sekedar juru selamat, tapi dia raja yang menyelamatkan. Kenapa ini sangat penting? Juru itu artinya apa? Juru itu apa? Tukang kan? Loh iya kan? Pintu kekunci, panggil juru kunci, tukang kunci. Lagi mau makan yang hauce sencingping, panggil juru masak, tukang masak. Alam bawah sadar kita, sistem berpikir kita, kalau dengar kata juru, maka secara alam bawah sadar kita pun akan ikut berpikir, juru itu untuk memenuhi keperluan saya. Juru itu memenuhi kebutuhan saya. Juru selamat, ya udah dia tukang nyelamatin. Selamatin saya dari sakit penyakit, mara bahaya, kebangkrutan, apapun pokoknya dia tukang nyelamatin. Tapi sekarang saya bawa kepada dimensi yang lain. Bukankah narasi terbesar Alkitab, dia itu raja loh. Makanya tadi saya singgung, Sabat pun itu bertalian dengan raja. Dalam timur dekat kuno, itu pentabisan raja. Dan ini bukan cocokologi, kalau saudara baca di kitab Mazmur, sangat banyak sekali. Bahwa Daud menghubungkan kediaman Tuhan dengan tahta Tuhan, dengan perhentian Tuhan. Kediaman Tuhan atau perhentian Tuhan dihubungkan dengan tahta Tuhan. Daud sangat banyak menghubungkan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi kalau saudara mulai punya mindset dia raja, bukan sekedar tukang, dia raja. Yesus itu raja yang mengasihi umatnya, raja yang menyelamatkan umatnya. Kalau kita dengar kata juru, ya dia harus melayani kebutuhan saya. Tapi kalau kita dengar kata raja, bukankah di situ ada kemutlakan, ada obedience, ada submission, ada ketaatan, ada kedaulatan. Raja itu punya bobot sangat besar.
Nggak ada orang yang merasa punya tanggung jawab dan kewajiban sama juru. Tapi kalau kita bicara raja, itu sudah hormat, kegentaran, penundukan diri, semua ada di sana. That's king. Maka diamlah. Udah, stop jadi raja dalam hidupmu. Kalau kita tidak menjadikan Kristus raja dalam hidup kita, saya pastikan jangan-jangan kekristenan kita cuma main agama-agamaan doang. Sorry to say, tapi kekristenan kita akan cuma agama-agamaan doang. Sampai kita betul-betul bisa menjadikan Yesus itu raja dalam hidup kita. Dia raja dalam hidup kita. Next slide tentang apa? Ini. Tuhan atas Sabat, artinya Yesus menyatakan otoritasnya dan menjadi tanda pemerintahan Allah. Jadi ini kan orang Yahudi sedang mempersoalkan Sabat, yang dipersoalkan aturannya. Tapi Yesus mau bilang gini, nah. Makanya dibilang, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia, kenapa? Di Sabat itulah identitas dibentuk. Di Sabat itulah diperkenalkan. Ingat siapa kamu, dari mana kamu berasal, siapa rajamu. The Shabbat. Next slide. Ini hanya narasi. Next saja langsung. Nah, saya tutup dengan ini. Maka Sabat, secara kosmis, Sabat menandai penciptaan telah selesai. Allah bertahta sebagai raja. WL semua boleh naik sini. Secara perjanjian, Sabat jadi tanda bahwa Israel adalah umat yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Bukan di bawah sistem perbudakan Mesir. Makanya tadi ayat yang kita baca, kamu harus ingat, itu peringatan antara aku dan kamu. Secara kristologis, Yesus sebagai Tuhan atas Sabat membawa manusia kembali ke perhentian dan pemerintahan Allah. Tirai bait Allah yang terbelah. Undangan buat Bapak Ibu Saudara, yuk kita masuk dalam Sabat. Sabat itu bukan soal hari ketujuhnya lagi, tapi bersifat terbuka. Kita terus menerus, yuk kita pulang ke rumah kita, ke habitat kita, ke hadiratnya setiap saat. Bukan soal harinya lagi. Sebab nanti kalau harinya kita cuma pulang Sabtu doang lagi. Senin nggak tahu di mana kita hidup. Secara eskatologis, Sabat mencapai kepenuhannya ketika Allah berdiam bersama manusia di langit baru dan bumi baru. Sabat itu bukan sekedar ritual. Sabat adalah sebuah undangan untuk kita pulang ke hadirat Tuhan. Di situ habitat kita. Di situ kita diciptakan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.